Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 880. Personil perang khusus pada tingkat kemampuan reaksi dan kewaspadaan Han Bing sangat sebanding dengan orang lain. Jadi saat dia mendengar suara keras, seluruh orangnya benar-benar terjaga. Beberapa anggota tim di sampingnya juga langsung bangun, tiba-tiba bangkit, mengulurkan tangan untuk mengambil pistol di sampingnya. Ledakan. Pada saat ini, ada suara keras lainnya dari koridor, disertai dengan ratapan. Han Bing mengeluarkan pistol di pinggangnya dan menendang tanah dengan kuat, seolah hendak bergegas menuju kamar mayat di koridor, tapi sebelum dia bergegas ke koridor, sosok hitam berjubah hitam tiba-tiba muncul dari koridor. Melompat keluar dan melompat ke arah kepalanya. Han Bing tercengang, tapi dia bereaksi cepat. Dia buru-buru mengangkat senjatanya ke arah bayangan hitam itu, tapi bayangan hitam itu sangat cepat dan memotong telapak tangan di pergelangan tangan Han Bing. Han Bing hanya merasakan tangannya mati rasa. Pistol segera jatuh ke tanah. Langkah kakinya salah, dan tangannya yang lain menepiskan siku ke bayangan hitam itu, tetapi bayangan itu sepertinya telah memprediksi gerakannya, dan dia bisa bersembunyi, dan kemudian bayangan itu juga dia menepuk bahu Han Bing dengan telapak tangan. Han Bing melihat tamparan telapak tangan yang kuat dan berat ini, tetapi tidak menghindar sedikit pun, karena saat ini dia sudah melihat wajah bayangan gelap ini, dan seluruh orang terpana. Saya melihat bahwa gaun bayangan hitam itu persis sama dengan bayangan iblis, dan dia juga mengenakan jubah hitam, tetapi karena topeng dan topeng hitam di wajahnya telah dihancurkan oleh Lin Yu sebelumnya, wajah bayangan hitam itu terungkap. Di depan mata Han Bing, wajahnya persis sama dengan bayangan iblis. Benar-benar bayangan iblis. Mungkin karena waktu untuk buru-buru keluar dari lemari kaca terlalu singkat, Anda bahkan bisa melihat sisa-sisa es di rambut bayangan iblis. Justru karena adegan di depannya telah menyebabkan Han Bing terlalu shock, jadi Han Bing terlihat menghindarinya untuk sementara waktu, dan bahunya terpukul keras oleh telapak bayangan iblis. Merayu. Han Bing mendengus, terhuyung mundur. Pemimpin tim. Setelah melihat ini, anak buah Han Bing bergegas dan membantunya. Tetapi bayangan iblis tidak memiliki sedikit pun cinta untuk perang. Dia menutup tangannya dengan tiba-tiba setelah memukulnya. Memanfaatkan celah ini, dia bergegas menuju pintu aula dan menghancurkan baja di pintu dengan ledakan kaca, cepat keluar. Berhenti. Beberapa bawahan Han Bing berteriak dengan marah, dan kemudian menembakkan beberapa tembakan ke belakang bayangan iblis tanpa ragu-ragu. Peluru menghantam jubah di belakang bayangan iblis seperti kelereng yang menghantam bola besi halus. Beberapa suara tajam dari ding-ding-ding, disertai dengan beberapa percikan api, dan semua peluru terbang keluar bayangan iblis itu aman dan sehat, dan dengan cepat bergegas menuju halaman depan. Kulit Han Bing berubah. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak melepaskan jubah dari bayangan iblis 7 hari yang lalu, yang akan menyebabkan masalah serius. Jangan tembak, kejar. Han Bing takut anak buahnya akan melukai warga sipil lainnya di rumah sakit, jadi dia buru-buru memberi perintah, lalu mengertakkan gigi dan bergegas keluar pintu lebih dulu, mengejar bayangan iblis dengan kecepatan sangat cepat. Semua anak buahnya mengikuti tanpa ragu-ragu. Namun, Lin Yu mengatakan sebelumnya bahwa dibandingkan dengan bayangan iblis, langkah kaki dan kecepatannya lebih baik, jadi Han Bing memimpin sekelompok orang dengan bayangan iblis sampai ke halaman depan, tetapi dia mengejar lebih jauh, dan akhirnya iblis bayangan dengan fleksibel memanjat dinding halaman dan melarikan diri dari rumah sakit. Setelah Han Bing dan yang lainnya berbalik ke tembok, mereka menemukan bahwa tidak ada bayangan iblis di jalan yang kosong. Kalian pergi ke sana, pergilah ke sana. Han Bing buru-buru mengarahkan bawahannya untuk mengejarnya secara terpisah. Dia menutupi bahunya yang sakit, dan kemudian menelepon markas untuk meminta dukungan.
Setelah menutup telepon, Han Bing juga ingin mengejarnya, tetapi merasa bahunya terbakar seperti sakit, dan bahkan berjuang untuk memanjat dinding, jadi dia harus menyerah dan cepat-cepat menelepon Lin Yu. Saat ini Lin Yu sedang tertidur, dan tiba-tiba terbangun ketika mendengar telepon berdering. Untungnya, Jiang Yan pergi tidur dengan Xinji, jadi dia satu-satunya di kamar tidur. Tidak ada tabu. Dia melihat Han Bing dan dengan cepat mengangkatnya. Sen berkata, "Apa yang salah? Apakah terjadi sesuatu?" Dia menunggu sepanjang malam tanpa menunggu panggilan Han Bing, melihat bahwa itu akan menyala hari ini. Han Bing memanggil dirinya sendiri, menebak bahwa ada sesuatu yang salah. Bayangan iblis itu hilang. Han Bing berkata dengan suara gemetar di ujung telepon. "Apa?" Lin Yu kaget. Tanpa berkata apa-apa, dia menutup telepon dan memakai mantelnya dan bergegas keluar pintu dan bergegas ke rumah sakit umum daerah militer. Ketika Lin Yu dilarikan ke kamar mayat rumah sakit umum daerah militer, kamar mayat tersebut sudah penuh dengan tentara berseragam militer. Banyak orang masih memegang senjata, dan beberapa petugas medis keluar masuk. Tak pelak, para prajurit yang ditempatkan di rumah sakit umum daerah umum itu juga dikejutkan dengan pergerakan malam itu. Kali ini, pengasuh lain mengeluarkan mayat dari dalam. Warna kulit Lin Yu berubah seketika saat melihat mayat tersebut, karena orang ini yang dikenal Lin Yu adalah salah satu dari dua pemain terbaik di bawah Han Bing, yang bertanggung jawab untuk menjaga di pintu kamar mayat. Pada saat itu, penjaga itu masih bersumpah. "Saya berjanji pada Lin Yu bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan bayangan iblis melarikan diri dari kamar mayat bahkan jika mereka mati bersama." Tanpa diduga, saat ini dia memberikan kehidupan yang segar, tetapi tetap tidak menghentikan bayangan iblis. Lin Yu mengepalkan tinjunya tiba-tiba, hatinya terasa tidak nyaman seperti jarum, terutama ketika dia melihat bahwa leher pemain yang dipotong jelas merupakan teknik membunuh ikon bayangan iblis, dan hatinya tak terkatakan. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, Lin Yu sepertinya memperhatikan sesuatu dan buru-buru berteriak kepada dua pengasuh. Kedua penjaga yang membawa mayat tiba-tiba terkejut, dan memandang Lin Yu dengan beberapa keraguan, dan melihat bahwa Lin Yu mengenakan pakaian biasa, bukan seorang tentara atau dokter, dan dia bahkan tidak repot-repot memperhatikannya, dan berjalan ke depan secara langsung. "Kubilang, biarkan kamu menunggu." Lin Yu mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. "Apakah kalian berdua tuli? Wakil presiden dia menyuruhmu berhenti." Pada saat ini, seorang dokter bergegas. Kedua perawat itu tidak mengenal Lin Yu, tetapi dia tahu. "Wakil Dekan He." Ketika kedua perawat itu mendengar kata-kata itu, raut wajah mereka sedikit berubah, dan mereka berhenti dengan cepat. "Wakil Dekan He, jangan marah, mereka juga tidak mengenalmu." Dokter yang berlari dengan cepat menyenangkan Lin Yu dan menjelaskan. Lin Yu tidak bermaksud menyalahkan mereka sama sekali, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan cepat ke mayat yang dibawa oleh dua pengasuh, mengulurkan tangan ke kerah mayat dan menyerahkan benda asing yang dia lihat sekarang, tetapi biarkan dia kecewa, benda asing ini hanya kunci. Lin Yu meremas kunci di tangannya dan melihat-lihat, lalu dengan hati-hati memeriksa leher mayat itu, dan menemukan bahwa bekas jepitan di leher mayat itu memang persis sama dengan bocah berambut kuning mati yang dilihatnya terakhir kali, dengan teknik yang sangat mirip. "Jiarong, kamu di sini." Pada saat ini, Han Bing tiba-tiba bergegas keluar dari lereng gerbang dan buru-buru berteriak pada Lin Yu. Lin Yu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kedua pengasuh untuk mengangkat jenazahnya, menoleh dan menatap Han Bing, dan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana, apakah kamu terluka?" "Saya baik-baik saja." Han Bing menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu menggigit bibirnya dengan erat, menundukkan kepalanya dan berkata dengan rasa bersalah, "Jiarong, aku tidak berguna, biarkan dia lolos dari bawah hidungku. Bahumu sakit, aku akan mentraktirmu sebentar."
Lin Yu sepertinya melihat kelainan di pundak Han Bing dan berkata dengan lembut, "Aku tahu, kamu telah mencoba yang terbaik. Karena dia bisa menyakitimu, itu berarti kekuatan bayangan iblis hampir pulih, tapi menurutku tidak. Kamu mengirimiku foto, dia jelas membeku menjadi tumpukan es." Ketika Han Bing pertama kali tiba di sore hari, dia mengirim Lin Yu gambar kamar mayat, jadi Lin Yu juga tahu keadaan bayangan iblis di kamar mayat. Dalam keadaan ini, bayangan iblis bisa melukai Han Bing. Dia sangat terkejut ketika dia melarikan diri di bawah pengepungan begitu banyak anggota Departemen Pesawat Militer. Ya, saya masuk dan memeriksanya hanya setengah jam sebelum dia kabur. Han Bing berkata dengan penuh semangat, dia juga bingung. Meskipun dia pergi untuk memeriksanya setengah jam yang lalu, penjaga di pintu masuk dan memeriksanya setiap 10 menit. Dalam 10 menit, bayangan iblis dibangkitkan, dan kondisi tubuh yang membeku dapat diangkat seketika, yang sungguh luar biasa. Bahkan Han Bing merasa bahwa ini lebih sulit untuk diterima daripada dia dibakar menjadi abu dan dibangkitkan. Lin Yu menyipitkan matanya sambil berpikir, dan berkata dengan suara yang dalam, "Pergi, turunkan aku untuk melihat."